Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanlillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para peserta didik yang baik, yang salih dan salihah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam channel Kusnaidi Halim. Selamat datang di channel Kusnaidi Halim dalam program pembelajaran materi akidah akhlak untuk kelas 7 semester pertama Madrasah Tsanawiyah. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang bab keempat, yakni tentang adab salat dan zikir. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salihah, kali ini Kusnaidi Halim akan mengambil sumber dari buku Akidah Akhlak untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salihah, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel Kusnaidi Halim, silahkan di subscribe, di like, di share, di komen. Kemudian aktifkan lonceng notifikasi agar para peserta didik tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran dari channel Kusnaidi Halim. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salihah, mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salihah, kita mulai, yaitu bab 4 tentang adab salat dan berzikir. Sebelum kita memasuki ke materi, ada baiknya kita lihat dahulu kompetensi dasar dari bab keempat ini. Yang pertama adalah menghayati adab salat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan perilaku patuh disiplin sebagai implementasi adab salat dan zikir. Kemudian yang ketiga, menerapkan adab dan fadilah salat dan zikir, yaitu istighfar, salawat dan kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian yang keempat adalah mempraktikkan adab salat dan berzikir. Lalu kemudian indikator pencapaian kompetensi pada bab ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian adab salat dan zikir. Kedua, mengidentifikasi dalil tentang adab salat dan zikir. Ketiga, menjelaskan tentang adab-adab salat dan zikir. Keempat, menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab salat dan zikir yang benar dan baik. Kemudian yang kelima adalah mempraktikkan adab salat dan zikir. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salihah, seperti biasa di awal bab kita diajak untuk mengamati gambar. Kalau kita perhatikan, gambar yang pertama adalah gambar tentang orang sedang melakukan salat. Kemudian yang kedua adalah orang sedang berzikir dengan ditandai dengan tasbih yang dipegang. Sebelum ke materi, para peserta didik silahkan untuk mengamati gambar-gambar tersebut. Kemudian mungkin akan timbul dalam benak para peserta didik beberapa pertanyaan. Baik, mari kita amati bersama gambar-gambar berikut. Kusnaidi Halim beri waktu 10 detik. Baik, para peserta didik, cukup ya? Nah, kira-kira ada pertanyaan apa yang tersirat di dalam pikiran para peserta didik?
Mungkin di antara peserta didik ada yang bertanya. Gambar pertama yaitu gambar tentang orang sedang salat. Mungkin di antara peserta didik ada yang bertanya-tanya, bagaimana adab salat yang baik? Atau mungkin ada yang bertanya, apa fungsi salat itu? Atau mungkin ada yang bertanya untuk gambar yang kedua, apa manfaat berzikir? Dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik ya, para peserta didik yang baik, yang saleh dan salehah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak para peserta didik, mari kita ikuti pembahasan untuk bab tentang adab salat dan zikir ini. Pertama adalah pengertian salat dan zikir. Salat menurut bahasa artinya doa. Adapun menurut istilah syara, salat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik salat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Ya, jadi dapat dipahami, salat itu adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, ini adalah salah satu dalil tentang salat. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salehah, itu tadi pengertian salat. Sekarang kita beranjak kepada pengertian zikir. Apa zikir itu? Adalah salah satu sarana untuk kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat atau zikir kepada Allah. Kata zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakara, yang berarti mengingat atau menyebut. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, dan membaca tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Ya, jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ini adalah zikir lisan. Zikir lisan ini artinya zikir yang terucap. Ada zikir yang diucapkan dengan lisan kita, dengan menyebut asma-asma Allah, yakni berzikrullah, yaitu merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan.
yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah. Ya, jadi zikir lisan itu adalah zikir yang terucap dengan lisan. Dan zikir di sini tidak hanya terbatas pengucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah semata. Akan tetapi yang dimaksud dengan zikir di sini adalah segala gerak-gerik fisik maupun jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat kepada Allah dan senantiasa mengingat Allah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi zikir itu tidak cukup dengan hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan lisan kita, tetapi zikir itu adalah segala gerak-gerik fisik maupun jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat kepada Allah. Allah memerintahkan untuk melakukan zikir seperti dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dzakirina Allaha katsiran wadh-dzakirina a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, ini janji Allah. Jadi bagi kita yang selalu menjaga kehormatan kita, yang selalu ingat kepada Allah, maka Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar. Ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi ini perintah-perintah tentang berzikir untuk ingat kepada Allah. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salihah, upaya untuk bertobat, tafakur, menuntut ilmu, mencari rizki dengan cara niat yang baik juga bagian dari zikir. Intinya segala sesuatu yang dilakukan dalam upaya untuk taqarrub kepada Allah. Oleh karenanya, berzikir akan membawa pelakunya pada kebaikan demi kebaikan. Dengan berzikir, seseorang muslim akan merasakan pengawasan Allah kepadanya sehingga langkah dan gerak hatinya senantiasa terjaga dalam kebaikan. Zikir pun bermanfaat sebagai obat hati, akan membentuk pelakunya menjadi pribadi yang arif dan bersahaja. Ya, jadi bisa dipahami di sini bahwa dengan berzikir kita semakin ingat kepada Allah dan senantiasa dalam langkah dan gerak-gerik kita melakukan sesuatu kebaikan karena kita merasa diawasi dan kita tidak lepas dari pengawasan Allah. Zikir yang dilakukan seseorang muslim haruslah menimbulkan bekas pada hati dan tingkah laku kesehariannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, zikir akan menjadi kata-kata tanpa makna dan pengaruh bagi perilakunya. Jadi zikir itu tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi zikir itu harus dapat menimbulkan bekas pada hati seseorang dan dapat merubah atau berpengaruh pada tingkah laku keseharian kita. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salihah, tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian salat dan zikir. Baik, kemudian yang akan kita bahas adalah adab salat dan zikir. Sebelum kita lebih jauh kepada adab salat dan zikir, kita lebih dahulu, apa sih adab itu? Adab itu adalah perilaku yang baik ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan. Agar apa? Agar pekerjaan tersebut semakin sempurna. Baik. Yang pertama adalah adab
salat. Yaitu yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam salat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh salat dan zikir. Maka salat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa roh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafaz zikir di dalam salat atau zikir di luar salat yang diucapkan. Tidak hanya itu, seorang yang salat dan berzikir juga harus berusaha agar terwarnai olehnya dan berusaha menepati maksud dan tujuan dari lafal salat dan zikir yang diucapkan. Ya, jadi yang pertama itu harus khusyuk, baik ketika salat maupun ketika berzikir. Nah, kekhusyuan ini adalah merupakan inti dari salat dan zikir. Yang kedua, hati yang ikhlas. Jadi adab yang kedua adalah ikhlas. Kita harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi yang kedua adalah hati yang ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu kita melakukan sesuatu semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah. Kita hanya ingin Allah itu ridho kepada kita. Jadi tidak ada niat-niat yang lain. Jadi niat karena Allah, sesuai dengan setiap niat yang kita ucapkan. Di akhir niat yang biasa kita ucapkan itu adalah ada lillahi ta'ala. Contohnya kalau misalnya kita niat salat maghrib, wasalli faradhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, jadi sesuai dengan niatnya. Yang ketiga, menjaga waktu dan batasan-batasannya. Jadi kalau sudah masuk waktu, sudah terdengar azan, maka segera kita lakukan salat, ya. Jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu salat. Yang keempat adalah menjaga kebersihan dan kesucian tempat salat dari najis-najis yang ada. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk para laki-laki salat berjamaah di masjid, karena di masjid ya sudah tentu terjaga kebersihan dan kesuciannya. Kemudian yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan salat, ya. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan salat kita. Ya, makanya bagi kita yang suka salat di masjid, usahakan menggunakan baju yang polos, tidak bergambar, tidak bertulisan, karena hal tersebut dapat mengganggu orang yang ada di belakang kita, dapat mengganggu konsentrasi kekhusyuan salat orang-orang yang ada, jamaah yang ada di belakang kita. Kemudian yang berikutnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Ya, kita ini salat mau menghadap Allah. Jangan sampai kita menghadap Allah menggunakan pakaian yang seadanya. Ya. Pakai kaos oblong, ini tidak baik, tidak beradab. Kita mau menghadap Pak Lurah saja kita berusaha rapi, pakai baju batik, sudah digosok, pakai wewangian, apalagi kita ingin menghadap Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin." Jadi, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Artinya apa? Setiap kita salat,
harus berpakaian yang baik, pakaiannya yang bagus, ya, semuanya bagus. Bukan berarti baru, yang penting pakaian yang terbaik. Kemudian yang berikutnya menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati salat yang baik dan sempurna. Ya, jadi kalau kita melakukan salat dalam keadaan tidak sempurna, ini seharusnya timbul penyesalan dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan dengan khusyuk. Jadi salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan. Jadi ketika kita salat beranggapan inilah salat saya yang terakhir, ya, maka kita akan timbul di situ kekhusyuan untuk melakukan salat itu dengan sebenar-benarnya. Baik, itu adalah adab-adab salat agar salat kita semakin sempurna. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salihah. Yang kedua adalah adab berzikir. Para peserta didik yang baik, sudah maklum di antara kita bahwa rasanya kurang afdol apabila kita salat kemudian tanpa berzikir. Ya. Oleh karenanya, setiap kita ba'da salat usahakan untuk berzikir. Zikir tadi menurut bahasa adalah mengingat. Jadi kita selalu mengingat Allah dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang tadi sudah kita bahas di awal. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Kemudian bagaimana sih ada berzikir? Yang pertama adalah, yang paling intinya adalah ikhlas. Jadi zikir itu hanya mengharap ridha Allah, ya, dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu. Jadi jangan sampai kita berzikir itu karena maksud-maksud yang lain. Ada maksud apalagi sampai untuk hal-hal yang negatif. Misalnya ada di antara kita yang berzikir itu dengan maksud-maksud tujuan kotor, misalnya dengan untuk memikat seseorang. Ini tidak baik, ya. Maka bersihkanlah hati kita, murnikanlah niat kita, berzikir semata-mata hanya mengharap keridhaan dari Allah. Kemudian yang kedua, merendahkan suara. Ya, jadi zikir itu jangan teriak-teriak. Zikir itu tetap merendahkan suara, ya, agar apa? Tidak mengganggu konsentrasi orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ya, ini ayatnya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya, jadi bisa dipahami ya. Baik. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena zikir ini adalah ibadah. Membaca Al-Quran pun termasuk berzikir, ya. Dengan niat untuk berzikir itu sangat dianjurkan. Ya, jadi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Jadi kita berusaha apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan dalam berzikir, kita tahu maknanya, sehingga apa? Ini akan menambah kekhusyukan kita dalam melakukan berzikir. Kemudian yang kelima, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Ya, karena kalimat-kalimat thayyibah namanya juga thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang suci, yang bersih. Maka usahakan kita duduk di tempat yang suci. Ya, jangan kita berzikir di tempat-tempat yang tidak baik. Ya, tidak mengucapkan zikir di tempat-tempat yang tidak baik.
Kemudian yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat. Jadi tempat pakaiannya harus bersih, wangi, ya. Kemudian tentu saja pakaian yang terbaik. Yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Nah, kenapa tempatnya agak sunyi? Tempat yang agak sunyi ini biasanya dapat menambah konsentrasi dan menambah kekhusyuan kita ketika kita berzikir. Boleh kita memejamkan mata, ya, karena dengan memejamkan mata biasanya kita akan menambah kekhusyuan kita dan konsentrasi kita tertuju kepada Allah. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salihah, yang berikutnya adalah hikmah salat dan berzikir. Pertama, hikmah salat. Pertama yaitu mendidik disiplin dan menghargai waktu. Ingat ya, jadi salat itu kan ada waktu-waktunya. Ya. Jadi batasan salat zuhur dari jam sekian sampai jam sekian. Ini ada batasan-batasan waktu yang harus kita ikuti. Ya, dengan kita mengikuti batasan-batasan ini, maka mendidik kita untuk selalu disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang karena salat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Jadi dengan salat, hati kita menjadi tenang karena salat itu sendiri pun adalah zikir. Dengan berzikir, maka hati kita akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan salat kita sadar bahwa diri kita ini siapa. Kita ini adalah hamba Allah yang harus tentu saja mengikuti setiap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi dengan salat ini kita sadar bahwa kita manusia ini adalah makhluk Allah. Ya, maka dengan demikian, dengan kita salat, ya, bahwa kita ini makhluk lemah, kita perlu kepada Allah, kita butuh kepada Allah. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah, ya. Jadi selain menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah, tetapi juga, ya, kita menyadari bahwa tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah. Yang kelima, salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Ini sudah jelas, ya, dalilnya ada. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang keenam, salat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Ya. Jadi salat itu menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk lemah. Ya, kita butuh kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah, ya. Kita butuh segala kenikmatan dari Allah, karunia dari Allah. Maka di situ kita akan sadar bahwa kita ini lemah. Ya, kita ini lemah, kita hanya membutuhkan Allah. Kemudian manfaat zikir. Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Jadi dengan berzikir kita semakin semangat untuk berusaha, karena dengan berusaha inilah kita baik bekerja, belajar, ya, merupakan ikhtiar kita yang harus kita lakukan. Yang kedua, hati menjadi tenang, ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir hati semakin tenang karena kita selalu mengingat kepada Allah, baik dalam keadaan sedih, bahagia, susah, senang, kita selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Jadi dengan berzikir kita dapat menghadapi masalah-masalah apapun dengan bersabar dan ulet. Karena apa? Karena setiap masalah, setiap ujian itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah. Kemudian yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Ya, jadi dengan berzikir kita mempunyai harapan-harapan kepada Allah dalam hidup kita. Kemudian yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Taqarrub ilallah.
semakin dekat kepada Allah dengan berzikir. Ya, kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Ya. Jadi dengan berzikir kita ingat kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Kita ini siapa? Kita ini tidak punya apa-apa. Ya, kita merasa rendah kepada Allah, tawadhu, tidak sombong. Yang kemudian yang terakhir adalah semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Ya, jadi kalau ada masalah, tentu saja kita selalu ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, maka dalam menghadapi setiap masalah tersebut kita akan semakin arif dan bijaksana. Ya, tanpa marah, tanpa tidak tergesa-gesa dan lain sebagainya, selalu tenang dan bijaksana. Para peserta didik yang baik, yang saleh dan salehah, itulah penjelasan tentang adab sholat dan berzikir. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.